Sama gue di channel Bermatin, dan ya pada kesempatan hari ini di hari Sabtu teman-teman kita akan bahas lagi untuk Bitcoin dan juga Dogecoin ya. Jadi kemarin itu udah dibahas untuk Bitcoin dan juga AV, sebelumnya juga udah pembahasan untuk Bitcoin beserta Bitcoin dominance ya. Jadi ya market sekarang udah balik netral dari kemarin tuh fear dan akhirnya netral kembali ya setelah news event tadi malam juga. Dan ya ini Bitcoin disusul dengan altcoin juga udah mulai recovery lagi ya. Cuman memang kemarin tuh bantingannya keras karena Bitcoin dominance yang mengalami kenaikan signifikan. So far ya sekarang market mulai berangsur-angsur pulih ya. Kemudian di sini ada kabar yang kurang bagus sebenarnya ya. Jadi di sini Coinbase itu adalah salah satu exchange yang besar juga ya. Ini akan mendelis ya, mendelis stablecoin di sini di akhir Desember 2024, teman-teman. Ya, dan ya rumornya ini adalah rencana untuk delistingnya ini USDT. Ya, di mana-mana kita tahu USDT itu dengan segala macam permasalahan yang berkali-kali menjadi ancaman juga ya. Mau dihapus lah USDT, kalau misalkan dihapus kripto bakalan hancur dan lain sebagainya. Ya, ini terulang kembali ya untuk nih ya di end of 2024, berarti Desember teman-teman. Nah, tuh ya, Coinbase to delist USDT in European Union over non-compliance. Tuh ya pada 30 Desember 2024. Jadi ini dari pihak Coinbase lah ya yang menyatakan statement tersebut pada beberapa hari yang lalu nih. Jadi memang ini menjadi salah satu kekhawatiran atau ancaman juga nanti menjelang bulan Desember. Ya kan kita tahu sekarang nih orang-orang pada bilang Oktober menjelang pemilu ya, pemilu di minggu pertama kedua lah di bulan November. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita lihat ada berita kayak gini, teman-teman. Apakah pesta ini hanya sebatas Oktober dan November saja, kemudian ya maybe Desember adanya volatilitas ya karena berita ini. Jadi ya selalu persiapkan skenario terburuk, teman-teman. Ya, that's why kenapa saya selalu bilang sepertinya untuk cycle kali ini akan lebih sulit lagi, dan ini udah terbukti ya. Sulit sekali untuk altcoin yang nanjak, selalu pas udah nanjak tinggi langsung terjun juga dalam juga gitu. Kemudian juga perang juga masih memanas ya, kemudian perekonomian juga masih gak jelas sampai saat ini gitu ya. Makin parah di data-data yang muncul hanya data-data yang dimanipulasi untuk market itu bisa hijau dulu menjelang pemilu. Jadi sangat-sangat riskan apalagi di tahun depan. Ya, saya pribadi tidak mengekspektasikan bull run itu sampai akhir 2025. Kalau misalkan perang berkelanjutan terus-menerus, kemudian perang dunia ketiga berlanjut, bukan berlanjut kan, belum mulai gitu ya. Ya, market nggak cuma market, semua juga bergoyang, teman-teman. Ya, semua juga bergoncang. That's why kenapa saya bilang kondisi ini benar-benar kondisi yang sangat-sangat mengerikan, khususnya di tahun depan. Ya, jadi ya harapannya adalah kita benar-benar dikasih booster sekuat mungkin, sekencang mungkin di bulan Oktober dan di November. Ya, ini Desember aja kalau misalkan kita lihat berita kayak gini aja udah ngeri-ngeri sedap. Ya, entah ini cuma drama, entah ini nanti nggak memberikan efek yang terlalu signifikan atau bagaimana, tapi yang jelas pasti adanya volatilitas ya di bulan Desember. Kita nggak pernah tahu apakah nanti di Desember masih lanjut naik atau udah akhirnya buang barang dan lain sebagainya, atau ya satu aja gitu volatilitas dengan range tertentu. Makanya ini benar-benar kita pantau hari demi hari, minggu demi hari, minggu dan bulan demi bulan gitu ya. Jadi hopefully banget di bulan ini dan bulan depan itu masih benar-benar kita dikasih booster. Market itu dikasih booster khususnya altcoin gitu ya. Kita lihat dulu untuk Bitcoin ETF. Nah, ETF juga di sini per kemarin ya, ini 4 Oktober udah mulai buyback, dan ya ini adanya surplus ya dari total. Ada yang berjualan, ada yang beli, tapi mayoritas melakukan pembelian, dan ini dayanya positif. Yang menutup positif akhirnya semenjak awal Oktober ini 1, 2, 3 hari berturut-turut merah. Ya, jadi semoga mulai dari kemarin ya sampai ya at least November lah kita benar-benar bisa merasakan market hijau royo. Cuman jangan lupa ini, teman-teman. Desember ini ada salah satu ancaman ya. Bitcoin gimana? Nah, Bitcoin ini kita lihat dengan chart kosongan aja biar nggak terlalu ramai. Kita gunakan juga Fibo dari swing low terakhir ke previous high-nya dia.
Dan ya kita mendapatkan di sini retracement terhadap golden ratio. Retracement 0,3 sampai 0,5 nih. Tuh. Ya kalau kita extend ke samping ini previous SNR. Nah, tuh teman-teman ya. Bisa lihat dengan seksama tuh. Support, resistance, support, and then ini menjadi support. Dan sekarang harga ya berhasil bertahan di sini. So, ya balik lagi kalau misalkan dia turun, kemudian naik reject dari golden ratio kan dead cat bounce. Ini kebalikannya. Jadi ya overall kalau misalkan kita lihat ya seperti ini, dia going up. Sebentar kita pakai ini aja teman-teman ya. Pakai arrow pet ya. Dia going up di sini. Ya, retracement and then little bit sideways, membuat range, naik lagi rejection, drop, testing, mendapatkan pemantulan ya hopefully kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah gambarannya ya untuk dia testing dan break terhadap trend and resistance strong ini di sekitar $66.000 dulu ya, break retest untuk ngejar ATH lamanya dia di 73.000 something nih di sini teman-teman. Untuk next target si Bitcoin ya minimal ini dulu deh, kita bisa lihat market benar-benar bisa dikasih napas at least bulan ini dan bulan depan ya. Kalau ini yang terjadi kemudian altcoinnya juga naiknya lumayan signifikan gitu ya. Nah ini lumayan lah kasih kita booster untuk di portofolio kita. Dan mungkin buat teman-teman yang mau memutuskan untuk cicil jual ya monggo gitu. Mau cicil jual untuk exit market juga monggo gitu ya. Nggak ada salah, nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi memang adanya chance atau peluang seperti ini untuk Bitcoin ya secara daily time frame. Cuman balik lagi, ini bisa terjadi untuk syarat pertama terdekat. Ini kan ada previous-nya dia nih ya. Ini terakhir kali adanya reject strong dan ada pada 1 Oktober secara daily nih. Bikin tail candle panjang kemudian drop satu red candle. Ya, ini di sekitar berapa? Sebentar ya, coba saya tandangkan dengan warna orange seperti ini. Yap. 63.300 sampai 64.000 dolar. So, area ini dulu yang menjadi syarat terdekat. Balik lagi terdekat untuk Bitcoin mampu reclaim. Ya at least ini dulu deh, mampu reclaim di tes untuk dia lanjut naik testing ke 66.000 dolar. Ya, jadi kita udah ataupun saya jabarkan step by stepnya yang perlu sekali kita lihat untuk si Bitcoin before dia benar-benar mampu break and then ya testing ke 73.000 sampai 74.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi ini setidaknya proyeksi untuk di bulan ini sampai di bulan depan. Hopefully sejalan, teman-teman. Lebih bagus lagi ya bikin new ATH. Tapi kan permasalahannya kebanyakan mayoritas dari kita semua dan termasuk saya itu holdnya itu altcoin paling banyak, lebih banyak porsinya. Ya, jadi kita berharap Bitcoin dominance-nya nggak terlalu signifikan ya naiknya dan memberikan ruang untuk altcoin juga naik signifikan. Even better nanti di beberapa titik ya untuk Bitcoin sudah going up, dia adanya sideways dan lain sebagainya, maka Bitcoin dominance mendapatkan rejection, altcoin kita lebih signifikan lagi naiknya. Ya, untuk all season ya belum tentu. Kita lihat tadi ya dari segala macam permasalahan yang ada di sekarang, namanya peluang pasti ada, tapi persentasenya mungkin akan jauh lebih kecil. Gitu ya. Jadi semoga walaupun amit-amitnya kita nggak mendapatkan all season, setidaknya altcoin kita benar-benar dikasih napas yang lebih panjang daripada sebelumnya, bahkan melewati high point di bulan Maret 2024. Itu aja menurut saya udah bagus banget untuk cycle kali ini. Gitu ya. And then untuk si Bitcoin secara hourly gimana? Ya, secara hourly kemarin juga sempat saya sampaikan ya, ini kan high sebelumnya. Apakah memang mampu di take out dulu, di break and retest ya di atas 61.800, atau dia grab liquiditas dulu ya rebound sebelum dia lanjut naik. Malah ya dia ini kita bisa bilang grab liquiditas bawah walaupun tidak sampai 58.900-an ya. Kita bisa lihat di sini grab liquiditas bawahnya itu cuma sekedar tail candle 2 kali secara time frame 1 jam. Ya 3 sorry, ini 1 2 3 4. Nih. Ya ini tanggal 3 ya, tuh. Beberapa kali di testing semenjak dia udah bikin high terakhirnya secara time frame 1 jam yang dia overall bergeraknya dalam sebuah channel. Ya. Dan ini ya benar-benar rapi banget. Dia satu di sini akhirnya berlanjut atau berangsur mengalami kenaikan. Ya. Another perspektif yang bisa kita perhatikan, kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Di sini kita bisa hubungkan sebuah trend support and then trend resistance. Ya, ini coba saya hapus, and then ini juga saya hapus ya. Yap, here we go. Jadi seperti sebuah falling wedge yang sudah dia
break teman-teman. Ini sempat kena reject juga nih ya. Nih di 61.900 sempat kena reject, drop, retest lagi, kemudian berangsur pulih atau mantul nih posisi saat ini dan mampu bertahan terhadap area SNL sebelumnya di atas 61.700-an, 61.900 dolar lah untuk si Bitcoin posisi saat ini. Ya, untuk next area target terdekat masih sama di sekitar 62.780-an dolar ya, atau sekitar 62.800 lah untuk next area terdekat. Dan nextnya lagi di sini ya, ini adalah high point yang harus mampu di take out di sekitar 64.000 dolar. Ya, jadi ini menjadi area syarat untuk si Bitcoin. At least mungkin di sini dia masih creating base dulu gitu ya. Sideway ini mampu break. Nah, seperti ini. Ini mampu di take out any retracement untuk dia lanjut naik lagi penguatan. Berarti area ini adalah area yang sudah mampu di reclaim, di break sama si Bitcoin. Kemudian either dia retracement ini untuk lanjut naik lagi, even better balik lagi nih ke 66 ribuan dolar. Ya, kurang lebih seperti ini untuk outlook ataupun gambaran ya, proyeksi untuk si Bitcoin. Ya, hopefully ini bisa terjadi. Maka beberapa area syarat pun juga sudah saya sampaikan menjadi area target juga ya untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Berikut untuk Dogecoin ya. Jadi ini pembahasan juga adanya falling wedge yang sangat besar ya. Ini waktu Maret nih bahkan ya, ini sampai 0,2266 dolar. Kemudian dia turun cukup ekstrim dan akhirnya mampu break ya. Ini mampu break per minggu ketiga September ya. Di sini kita bisa lihat rapi banget break and retest. Kemudian ya proyeksinya adalah dia kalau mampu lewatin ya box merah ini next target di box hijau di sekitar 0,141 something dolar lah. Cuman nggak nyampe situ udah kena banting, keburu kena banting teman-teman ya. Nah, ini cukup ekstrim. Kenapa saya bilang ekstrim? Kita bisa lihat ya, ini break signifikan, tapi reject juga signifikan. Karena kemarin Bitcoinnya drop, kemudian Bitcoin dominasinya malah ngepump. Ya, altcoin mayoritas juga mengalami hal yang kayak gini, dropnya signifikan juga. Cuman ya sekarang udah mulai recovery, dari retracement bahkan 100% ke low sebelumnya nih. Tuh, ini adanya area demand. Sebentar, ini coba akan saya hapus ya. Oke. Ya, di sini sebenarnya ada area demand, tuh. Ya. Ini adanya area demand secara daily. Tapi area demand ini juga dibablas, teman-teman. Ya, walaupun dibablas area demand ini makin lama dia mengalami yang namanya pelemahan momentum dari seller. Dan sekarang adanya indikasi. Ya, kita bisa lihat ini cukup positif sekali lagi ini 3 candle ini, ya. Sebentar nih coba saya marking ini seperti ini. 3 candle ini nih pertanda bagus sebenarnya untuk Dogecoin. Ya, bisa melanjutkan penguatannya. Kemudian kita bisa lihat juga ini kan area low sebelumnya yang sudah mampu di take out. Ya, dia break bawah. Ini bisa sekedar sebuah grab likuiditas sebelum dia lanjutin rally-nya kembali dan retracement yang sangat-sangat ekstrim terhadap falling wedge besarnya dia. Ya, ini break, retest. Nah, baru mungkin akan benar-benar mengejar di 0,14 sampai 0,146 dolar. Ya, jadi untuk Dogecoin masih sama untuk view-nya. Ya, dia di sini sekedar grab likuiditas. Dia going up before untuk testing nih. Ya, proyeksinya ke sini 0,14 sampai 0,146 dolar. Untuk si Dogecoin minimal di bulan ini sampai ya kalau di atas dapat lagi ya bonus lah menurut saya gitu sampai 0,166, even better di high poin terakhir di bulan Maret. Ya, itu udah bonus banget buat saya pribadi gitu ya. Di sini. Ya, jadi ini beberapa area target sebenarnya untuk di bulan ini dan di bulan depan. Ya, kita melihatnya midterm lah. Kemudian kalau kita lihat time frame 4 jam gimana? Yes, 4 jam sebenarnya di sini malah lebih rapi ya ketimbang ya mirip-mirip sebenarnya sama Bitcoin. Di sini ada trend resistance, and di sini ada trend support yang sudah mampu di breakout. Ya, di sini ada falling wedge juga. Ya, tinggal kita melihat follow up karena ini weekend kan low volume, nggak terlalu volatile. Dia lagi creating base di sini. Sebentar ya. Yap, ya di sini ini di range 0,1076 sampai 0,1099 dolar. Ya, once dia break dari sini, ya targetnya kemana dulu nih bro? Kalau kita lihat time frame hourly, oke, di sini teman-teman. Nah, di sini, ini terakhir kali karena tekanan jual signifikan datang dari level ini nih di 1 Oktober ya. Oke, ya, ini di sekitar 0,1172 sampai 0,1194 dolar untuk si Dogecoin. Ya, jadi kurang lebih masih sejalan ya, tinggal kita lihat follow up dari si Dogecoin secara hourly maupun daily. Berikut juga dengan Bitcoinnya.
Ya hopefully kalian bisa terbantu dengan adanya analisa dari video ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atau transaction masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.